Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Supianti Hendraningsih SPD, guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Sukaraja, Sukabumi. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan tentang dinamika litosfer dan fedosfer. Apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan bagian luar bumi yang bersifat keras yang juga disebut dengan kerak bumi. 3 bagian kerak bumi. Yang pertama bagian atas, yang kedua bagian tengah, yang ketiga bagian bawah. Pada bagian atas dan bagian tengah disebut lapisan sial karena sebagian besar terdiri atas zat-zat silium atau Si dan aluminium atau Al. Bagian atas dari bagian tengah disebut sial, sedangkan bagian bawah disebut sima karena sebagian besar terdiri atas zat-zat silium dan magnesium. Bagian atas ketebalannya 15 kilonewton. Massa jenis kurang lebih 2,7 dengan tipe magma granit. Bagian tengah ketebalan 25 km. Massa jenis 3,5 dengan tipe magma basah. Bagian bawah ketebalan 20 km. Massa jenis 3,5 dengan tipe magma peridotip dan eklolit. Apa itu batuan? Batuan adalah kumpulan-kumpulan dan mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku atau keras. Batuan terdiri dari 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku merupakan bagian dari batuan yang berlapis hasil pendinginan dari magma atau juga disebut dengan batu pijar. Yang kedua adalah batu sedimen, merupakan batuan berlapis hasil proses pengendapan berbagai partikel mineral berasal dari batuan sebelumnya. Batuan metamorf disebut juga batuan malihan, adalah batuan yang berasal dari batuan beku atau batuan sedimen, namun telah mengalami perubahan secara fisik dan kimia akibat adanya proses tekanan tinggi. Ibu ingatkan pada saat perputaran pembentukan batuan ini, kalian ingat bahwa di sini tidak akan terlepas dari bagaimana perputaran batuan yang ada di permukaan bumi yang berasal dari magma. Kita lanjutkan dengan jenis batuan. Ada batuan beku dalam, ada batuan beku geng, ada batuan beku luar. Ciri utama dan contoh batuan beku dalam memiliki tekstur holokristalin atau granitis. Contoh diorit, gabbro, peridotit, dan granit. Batuan beku geng dinamakan juga batuan beku geng karena lokasi terjadinya pembekuan magma adalah di sela-sela lapisan batuan-batuan atau pada corong di trema yang sedang naik di lapisan kerak bumi. Batuan beku luar. Proses pendinginan berjalan sangat cepat sehingga tidak ada kesempatan bagi magma untuk mengalami proses kristalisasi. Contoh dari batuan beku luar adalah propit granit, propit grabo. Batuan jenis-jenis batuan sedimen. Yang pertama batuan sedimen klastis, yang kedua batuan sedimen kimia, yang ketiga batuan sedimen orografis. Yang berikutnya adalah batuan metamorf.
yang terdiri batuan dinamo metamorfosa dan batuan kontak metamorfosa. Proses pembentukan permukaan bumi. Yang pertama adalah proses vulkanisme. Di dalam proses vulkanisme adalah proses pembentukan pegunungan api atau gunung api. Ada mengalami dua proses dalam vulkanisme, yaitu yang pertama intruksi magma yang akan membentuk sil, lakolit, dan pakolit. Bentuk ekstrusi magma. 1. Kekuatan tekanan gas di dalam bumi yang disebut dengan erupsi eksplosit, erupsi eposit, dan erupsi campuran antara eksplosit dan eposit. Berdasarkan tipe letusan dan bahan hasil letusan, ada erupsi magmatik, ada erupsi freatik, ada erupsi pretomagnetik. Berdasarkan tempat terjadinya, ada erupsi sentral, ada erupsi linier. Bentuk gunung api. Gunung api strato, gunung api mar, gunung api perisai, dan gunung api kaldera. Nah, di sini Ibu akan mengasih tugas pada kalian. Coba kalian cari bagaimana bentuk dari gunung api tersebut. Klasifikasi gunung api. Yang pertama adalah tipe Hawaii, yang kedua adalah tipe Stromboli, yang ketiga tipe Volcano, yang keempat tipe Merapi, yang kelima tipe Santa Vincent, yang keenam tipe Pele, dan yang ketujuh adalah tipe Vesuvius atau Plinial. Berikutnya kita lanjutkan pada tenaga tektonisme. Tenaga yang berasal dari luar, di mana tenaga tektonisme ini berasal dari epirogenesis dan orogenesis. Ada pelengkungan, ada pelipatan, ada patahan, ada lipatan. Proses eksogen yaitu pengikisan hasil dari tenaga air, pengikisan dari gelombang laut, pengikisan oleh air es, dan pengikisan oleh angin. Proses seisme atau gempa. Faktor penyebab gempa di sini jenisnya ada dari gempa adalah gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan. Untuk mengukur kedalaman jarak gempa atau epicentrum, kita dapat memakai dengan rumus Laska, di mana di sana delta sama dengan gelombang sekunder dikurangi gelombang primer dikurangi lagi 1 menit dikali 1000 km. Pedosfer, pembentukan tanah. Bahan induk tanah yaitu tanah organik, tanah anorganik atau mineral. Proses terbentuknya tanah ada pelapukan fisik, ada pelapukan kimia, ada pelapukan biologis. Jenis tanah di Indonesia: tanah fozolik, tanah aluvia, tanah vulkanis, tanah mediteran, tanah humus, tanah pasir, tanah rawa, tanah laterit, tanah mergel, dan tanah pedas. Yang berikutnya adalah tentang erosi. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah dari satu tempat ke tempat lain. Penyebab erosi: adanya curah hujan yang tinggi, adanya angin yang bertiup kencang, adanya tempat terbuka atau permukaan bumi yang tidak tertutup oleh vegetasi atau juga tanah gundul,
topografi yang berbukit dan bergunung dengan lereng yang curam. Penggunaan lahan yang tidak terencana dengan baik dan tidak ada usaha konservasi tanah. Macam erosi, erosi alami, erosi normal, dan erosi dipercepat atau erosi tanah. Jenis erosi, ada erosi air hujan, ada erosi angin, ada erosi glasial atau erosi yang disebabkan oleh air es. Proses erosi oleh air. 5 macam proses erosi oleh air: erosi pesik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, dan erosi tebing sungai. Dampak dari erosi: terjadinya tanah longsor, terjadinya kekeringan, terjadi banjir, degradasi lahan, berkurangnya sumber air, terjadinya masalah sosial, dan hilangnya kesuburan tanah. Yang berikutnya adalah degradasi tanah atau proses pemerosotan kualitas lahan yang disebabkan oleh kerusakan lahan atau penggunaan lahan yang tidak tepat. Konservasi tanah terdiri dari A. Melakukan konservasi tanah, B. Pembuatan sengkedan, C. Melakukan reboisasi, D. Pembuatan sistem irigasi, E. Penempatan tata guna lahan. Metode konservasi: ada konservasi agronomi, ada konservasi mekanis, dan ada konservasi secara kimia. Demikianlah pertemuan kali ini Ibu sampaikan. Dengan sedikit yang Ibu tayangkan di sini, diperbolehkan kalian nanti mengembangkan mulai dari yang pertama tentang proses pembentukan permukaan bumi. Sekian dan terima kasih.